Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada Anda yang 30% yang sudah hadir duluan. Dan nanti kita lihat yang paling terakhir siapa ya. Kita taruhan, yang paling terakhir itu laki-laki atau perempuan. Ya. Sebelum saya acak tugasnya ini untuk kemudian saya tentukan siapa di antara Anda 3 orang ke depan. Saya ingin sampaikan bahwa ini pertemuan kelima. Nanti pertemuan ke-6 dan ke-7 itu Ibu Wulan Pujiriani. Dan sekaligus pada kesempatan ini saya ingin beri komitmen bahwa ujiannya nanti open book. Ya, ujiannya open book. Tapi Anda harus ingat bahwa kalau open book itu Anda harus tahu buku mana yang di-open dan mana yang tidak perlu di-open. Kalau semua buku Anda buka, Anda bingung menulis yang mana. Tapi kalau Anda sudah tahu bagaimana sistematikanya sebuah proposal, maka Anda akan tahu, oh pertama buku ini yang dibuka, pertama PowerPoint ini yang dibuka, dan seterusnya. Ya. Sehingga kemudian kerja Anda menjadi lebih sistematis, lebih cepat. Anda bayangkan nanti Anda membuat proposal dalam waktu 1 jam. Karena ujian tengah semester itu cuma 2 jam. Dan nanti Ibu Wulan Pujiriani 1 jam, saya 1 jam. Jadi kewenangan saya hanya di 1 jam itu. Jadi Anda bayangkan Anda bikin proposal dalam waktu 1 jam. Proposalnya tidak bebas, Anda tidak boleh bikin proposal suka-suka, karena materi proposalnya sudah saya tentukan. Ya. Jadi nanti soalnya itu kira-kira setengah halaman itu ada fenomena tertentu yang saya tunjukkan, dan judul Anda harus relevan dengan fenomena itu. Kalau saya bilang harus relevan, bukan berarti semua harus judulnya sama. Judulnya boleh beda-beda tiap orang, karena setiap orang punya gaya, punya perspektif, punya selera, punya keinginan, tetapi harus relevan dengan itu. Dan dengan pengalaman 20 tahun mengajar metodologi penelitian kan saya paham, oh ini relevan, oh ini tidak relevan, gitu ya. Jadi saya ingatkan, ujiannya open book, waktunya 1 jam, dan Anda harus bikin proposal dalam waktu 1 jam. Tapi nanti perintahnya nggak sepulgar itu, nanti ya dibuat muter-muter sedikit kalimatnya supaya Anda bisa lebih ada seninya begitu ya, tidak langsung buat proposal, itu terlalu enak, gitu ya. Oke, sekarang kita undi, kita acak ya. Tugas sudah saya acak, kalau nanti ada yang datang belakangan berarti saya pisahkan, itu termasuk kelompok terlambat. Ya. Orang pertama. Orang pertama nanti dia akan bicara tentang video 1 ya. Feren Surya Detan. Sudah? Oke. Kita lihat orang berikut. Nah, kalau sudah nggak apa-apa ya, karena kita kan berbagi pengalaman. Orang kedua, Raden Ayu Ratih Rania. Mana? Oke, izin. Feren sudah. Raden Ayu izin. Izinnya izin sakit atau keperluan apa? Ada yang punya informasi? Oke. Thanks ya. Itu penting buat saya karena saya kan ingin tahu juga kemana mahasiswa saya. Ahmad Fauzan sudah pernah? Ya. Silakan duduk, Mas. Saya foto dulu ya. Oh, ada banyak ya, Mas? Iya. Oh iya.
Ini kelompok terlambat ya, saya pisah. Sudah? Ada 2 ya Mas? 2 halaman. Silakan Mas, presentasi. Ya, sambil duduk santai aja, terus perkenalkan namamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. NIT 21303 Saya akan mempresentasikan hasil video 1 dengan judul penelitian upaya mengatasi kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan masalah: apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat? Yang kedua, apa dampak yang terjadi setelah dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat? Sistem kerangka teoretik pemberdayaan masyarakat, upaya dalam mengatasi kemiskinan. Sistem kerangka konseptual program pemerintah turun langsung ke masyarakat dan mengatasi kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan teknik menjelaskan secara deskriptif terkait masalah kemiskinan yang terjadi. Alasannya karena dianggap mempermudah dalam memperoleh data untuk memahami penyebab, proses, serta solusi. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan fenomenologi. Karena peneliti ikut berkontribusi secara langsung, sehingga dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkan. Ya, terus Selanjutnya, penetapan informan. Penetapan informan yaitu masyarakat yang mengalami kemiskinan, pemerintah daerah, camat sebagai selaku pemangku kemiskinan, dan program pengurus pemerintah. Jenis data primer, data yang merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti. 2, data sekunder berupa arsip atau laporan dari instansi yang berwenang. Metode analisis data, metode kualitatif dengan tahapan telaah data, redaksi data, dan abstraksi. 3, penyusunan abstraksi data. 4, pengelompokan satuan informasi. 5, penyusunan proposal. Sekian dari saya, terima kasih.
Oke ya, Anda sudah lihat teksnya itu ada di WA Group. Jadi Ahmad Fauzan punya judul Upaya Mengatasi Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kritik pertama adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu nggak ada. Yang ada Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsinya nggak usah ditulis ya. Itu pertama. Kritik kedua adalah program pemberdayaan masyarakat itu beraneka ragam. Jadi Anda harusnya pilih salah satu program karena banyak sekali programnya. Didalami program yang mana ini. Ya. Misalnya bisa lewat RA, lewat bisa pensertifikatan dan lain sebagainya, bisa lewat peningkatan UMKM, bisa lewat berbagai pelatihan. Pilih yang lebih detail supaya kemudian lebih paham. Ya, itu kritiknya. Oke, sekarang kita anggap ini oke ya. Sementara kita belum menemukan program pemberdayaan yang seperti apa, jadi kita anggap ini oke. Tapi sebetulnya nanti kalau untuk proposal yang sesungguhnya harus didetilkan program yang mana. Kita anggap judulnya adalah Upaya Mengatasi Kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan oleh Mas Fauzan, 1. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat? Itu perlu ditambahkan lokasi di Kabupaten Sleman dan seterusnya. Kemudian apa dampak yang terjadi setelah dilaksanakan program pemberdayaan masyarakat juga perlu ditambahkan lokasinya di mana. Itu kritiknya. Kritik berikutnya adalah Anda tidak bisa bicara tentang kendala kalau Anda nggak bicara tentang bagaimana pelaksanaannya. Maka kemudian rumusan masalah pertama harusnya adalah bagaimana upaya mengatasi kemiskinan dan seterusnya. Jadi bagaimana upayanya. Nanti di situ baru ketahuan pertanyaan berikutnya adalah apa kendalanya dan bagaimana solusinya. Jadi bagaimana pelaksanaan, apa kendalanya, bagaimana solusinya. Berarti ada 3. Baru kemudian terakhir apa dampaknya. Ya, jadi nanti ada 4 rumusan masalahnya. Bagaimana pelaksanaan, apa kendalanya, bagaimana solusinya, dan apa dampaknya. Kerangka teoretik, lakukan bedah judul. Judul pertama tentang kemiskinan, maka kemudian sistematikanya bicara tentang kemiskinan dulu. Jadi kemiskinan itu nomor 1, kemiskinan. Nomor 2 baru pemberdayaan masyarakat. Kemudian nanti yang pemberdayaan masyarakat itu didalami ya. Kemudian baru yang ketiga upaya. Kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, kemudian upaya. Bicara tentang kemiskinan di video itu kan dijelaskan bahwa kemiskinan itu ada sekian banyak faktor. Ya, ada faktor internal dari yang bersangkutan, ada faktor eksternal di luar yang bersangkutan. Itu dibedah ya. Jadi nanti kalau ujian, kalau Anda cuma nulis 3 begini salah. Masing-masing item dibedah jadi 3 minimal. Jadi kemiskinan, misalnya ditulis faktor penyebab, gitu ya, apa dah segala macam ya. Kira-kira 3 poin gitu. Misalnya penyebab kultural, penyebab struktural, apa ya, apalagi penyebab kebijakan, kultural, struktural, kebijakan. Itu tentang kemiskinan. Kemudian tentang program pemberdayaan masyarakat nanti dipilih. Misalnya ada berapa program yang mana saja, 1, 2, 3. Kemudian upaya, Anda klik di kamus bahasa Inggris itu, Anda bisa klik Webster, bisa klik Collins, dan lain sebagainya. Itu cari pengertian upaya. Jadi pertama tekniknya adalah upaya itu Anda terjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya apa. Kemudian bahasa Inggris itu dimasukkan ke kamus bahasa Inggris ke Inggris. Nanti di situ dijelaskan berbagai item, berbagai faktor atau berbagai ada keterangan. Nah, di item itu Anda susun sehingga kemudian Anda ngerti upayanya begini. Nanti upaya ada berbagai upaya kan? Kalau persoalannya kemiskinan struktural berarti upayanya upaya struktural. Kemiskinan kultural upaya kultural. Kemiskinan sosial upaya sosial gitu ya. Jadi nanti dia untuk menyesuaikan dengan kondisi kemiskinan yang ada di atasnya. Jadi satu item dibedah minimal 3 item ya, karena ilmuwan itu kan harus detail ya. Kemudian kerangka konseptual, kritik pertama adalah permintaannya sistematika, bukan bagian alir. Sedangkan yang dibuat oleh Mas Fauzan ini bagian alir. Program pemerintah langsung tidak langsung. Harusnya dijawab, dibuat item untuk menjawab bagaimana pelaksanaannya. Misalnya pelaksanaan dilakukan dengan sistem pendelegasian kewenangan. Nanti dijelaskan kewenangan itu apa ya, di proposal yang asli. Kemudian itu kendalanya, kemudian solusi,
dijawab secara konsep, artinya berdasarkan teori yang ada di atas, jawabannya seperti apa. Ya, jadi kalau ini kan masih nggak, saya bilang masih ngawur ya, langsung tidak langsung itu kan nggak jelas apa maksudnya. Jadi jawabannya adalah jawaban yang diambil dari kerangka teoritik. Oleh sebab itu harus serius di kerangka teoritiknya. Walaupun hanya sistematika, maka perlu dibedah. Sehingga kemudian nanti jawabannya itu. Ya. Jadi saya kasih contoh, kalau persoalannya kemiskinan struktural, maka solusinya harus solusi struktural. Kalau persoalannya kultural, solusinya kultural. Kalau sosial, sosial gitu ya. Jadi lihat pendefinisian kemiskinannya. Kemudian metode penelitian, di sini digunakan metode penelitian kualitatif karena diwajibkan ya, soalnya kan kualitatif. Nah, kemudian nanti Anda cek di buku metodologi yang Anda gunakan, bisa gunakan buku saya, bisa gunakan buku lain. Nah, kemudian hindari kata-kata deskriptif ya. Jadi ketika Anda menulis metode penelitian, hindari kata-kata deskriptif karena nanti kata deskriptif ini bisa digunakan di pendekatan. Ya, karena ada pendekatan deskriptif supaya tidak rancu. Kalau misalnya Anda pendekatannya deskriptif, ditulis pendekatannya deskriptif, bla bla bla. Tapi kalau Anda pendekatannya fenomenologi, maka kata deskriptifnya diabaikan, diganti kata lain supaya tidak rancu dengan pendekatan deskriptif. Yang bersangkutan, Mas Fauzan menggunakan pendekatan fenomenologi, berarti dia terlibat. Berarti dia terlibat dalam kegiatan ini. Nah, terlibat di sini bukan berarti harus berkontribusi. Terlibat tidak harus berkontribusi. Terlibat itu artinya Anda ikut bersama-sama mereka mengalami, merasakan apa yang mereka rasakan. Ada sensasional, ada sensasi. Nah itu jadi bukan berkontribusi tapi berpartisipasi. Beda ya. Kalau berkontribusi itu levelnya lebih tinggi daripada sekedar berpartisipasi. Tetapi karena Anda hanya peneliti, itu levelnya hanya di berpartisipasi, kecuali Anda memang melakukan penelitian dengan paradigma emansipatory. Kalau paradigma emansipatory kan paradigma pembebasan, Anda membebaskan mereka. Tapi kalau paradigma yang biasa, yang kualitatif biasa itu belum sampai di level kontribusi tapi partisipasi. Itu. Jadi kalau nanti Anda ingin mengatakan berkontribusi, dijelaskan paradigmanya, misalnya paradigma emansipatory begitu. Kemudian penetapan informan. Penetapan informan tentu pertama dikelompokkan dulu. Ya, kalau misalnya tentang kemiskinan berarti tentang Anda jangan gunakan kata pemangku kemiskinan. Pemangku kemiskinan berarti itu orang-orang yang miskin. Pemangku kepentingan ya, yang betul itu. Pemangku kepentingan artinya orang-orang yang berwenang tentang sesuatu. Camat dan sebagainya itu pemangku kepentingan, bukan pemangku kemiskinan. Pemangku kepentingan, dan karena dia adalah pemangku kepentingan maka dia paham tentang kemiskinan dan dia punya kewajiban mengatasi kemiskinan. Ya. Di sini kan ditulis oleh Mas Fauzan Pemda, camat dan lain-lain sebagai selaku pemangku kemiskinan. Nah, itu keliru. Nah, berarti kan dikelompokkan, kelompok pertama berarti kan para pemangku kepentingan, lurah, camat dan lain-lain. Kemudian yang kedua, masyarakat, ya, orang-orang yang dianggap miskin. Yang nanti dikelompokkan mungkin kemiskinan dari kalangan petani, kemiskinan dari kalangan pedagang, diambil kira-kira 3 begitu. Baru kemudian yang ketiga, tokoh masyarakat. Jadi kalau poin 1 dapat misalnya 4, poin 2 dapat 4, poin 3 dapat 4, berarti kan ada 12, minimal 12 informan. Jenis data primer, yang merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dijelaskan dengan menggunakan kuesioner terbuka, ya, untuk menunjukkan bahwa Anda menggunakan kuesioner terbuka. Data sekunder, laporan instansi berwenang dijelaskan, dibuat detail, misalnya kecamatan dalam angka. Ya, kalau ini misalnya Kabupaten Sleman, berarti Kabupaten Sleman. Kalau sudah disebutkan desanya, langsung desa. Misalnya desa apa begitu ya, di Kecamatan Melati, berarti kan sekarang levelnya sampai di kecamatan itu, kecamatan dalam angka sudah ada. Jadi kalau Anda penelitiannya di desa, ambil kecamatan dalam angka. Kalau Anda penelitiannya di kabupaten, berarti boleh Sleman dalam angka. Ya. Itu statistik. Ya. Kemudian laporan, mungkin laporan pertanggungjawaban bupati dan lain sebagainya. Jadi dijelaskan apanya, jangan cuma ditulis laporan dari instansi yang berwenang, jangan ya. Oke, terus kemudian masuk ke metode analisis data. Disebutkan metodenya adalah analisis kualitatif.
Metodenya dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Jadi dianalisis secara kualitatif. Tahapannya telah data, oke, dijelaskan telah data itu ngapain. Ya kira-kira 1 atau 2 kalimat. Nanti kalau ujian begitu ya, telah data ngapain itu. Mungkin membuat transkrip dan lain sebagainya, kemudian melihat, ya, terus kemudian reduksi bukan redaksi. Kalau redaksi itu susunan kalimat. Kalau reduksi itu menghilangkan bagian-bagian yang tidak relevan. Jadi reduksi data, bagian-bagian yang tidak relevan dibuang, kemudian hanya digunakan yang relevan. Contoh ketika Anda wawancara, misalnya yang Anda wawancarai cerita tentang pengalamannya ketika masa penjajahan. Nah, itu kan ketika Anda di lapangan mungkin Anda rekam, tapi kan itu harus dibuang karena tidak relevan dengan penelitian gitu ya. Jadi itu reduksi data. Kemudian kalau di bawahnya di poin 3 kan ada tulisan tuh, penyusunan abstraksi. Maka yang di poin 2 kata abstraksinya dihilangkan. Terserah Anda mau digabung atau dipisah. Kalau di poin 2 Anda tulis redaksi data dan abstraksi, berarti poin 3 penyusunan abstraksi nggak ada lagi, kan sudah ditulis di poin 2. Tapi kalau di poin 2 ingin dipisah, berarti poin 2-nya cukup reduksi data. Artinya memisahkan antara yang relevan dengan yang tidak relevan dibuang. Kemudian yang poin 3 penyusunan abstraksi. Abstraksi itu artinya dari omongan, kan kadang-kadang orang cerita tuh panjang lebar. Itu Anda maknai. Misalnya Pak Lurah bicara begini, kira-kira 2 atau 3 kalimat, itu maknanya apa, Anda persingkat maknanya, yang itu mudah dipahami oleh Anda dan orang lain. Itu namanya abstraksi. Kemudian setelah itu dikelompokkan dalam satuan informasi. Dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan di kuesioner. Pertanyaan nomor 1, semua jawaban yang sesuai dengan nomor 1 dikelompokkan tersendiri. Yang nomor 2, pertanyaan nomor 2 dikelompokkan tersendiri. Jadi kalau misalnya ada 12 orang diwawancari kan berarti ada 12 variasi. Atau kemungkinan ada 8 atau 7 variasi, gitu ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok itu yang kemudian nanti disebut sebagai satuan informasi terkecil. Nah, baru kemudian dibuat di poin 5 penyusunan proposisi, bukan proposal. Anda lihat teksnya Fauzan itu penyusunan proposal. Penyusunan proposal sudah sejak awal. Ya, tapi penyusunan proposisi. Proposisi itu adalah pernyataan logis yang argumentatif. Anda sedang membuat argumen tertentu dengan logis, dengan rasional gitu ya. Jadi namanya penyusunan proposisi. Bedakan dengan proporsi. Kalau proporsi itu persen, perbandingan, sekian persen itu proporsi. Itu kuantitatif. Kalau proposisi itu pernyataan argumentatif yang logis, itu kualitatif. Jadi jangan keliru, kalau Anda kuantitatif gunakan proporsi, kalau Anda kualitatif gunakan proposisi. Nah nanti itu misalnya pertanyaan nomor 1 dijawab oleh 7 orang. Masing-masing orang kan ngomong masing-masing. Kemudian tiap jawaban sudah Anda buat abstraksinya. Itu berarti kan ada 7 variasi jawaban. Nah itu yang kemudian disampaikan, dibuat dalam suatu pernyataan yang logis, yang argumentatif bahwa untuk yang sebagai hal ini, misalnya poin 1 tentang apa begitu, misalnya tentang X, hal yang berkaitan tentang X, terdapat variasi jawaban. Misalnya variasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah nanti dari situ baru kemudian dibuat kesimpulan di bagian akhir. Ya. Jadi itu proposal yang dibuat oleh Mas Fauzan, yang sudah kita kritik. Terima kasih, aplaus buat Fauzan. Ya, sekarang yang orang kedua ya. Orang kedua bisa bacakan? Agak susah bacanya. Windy, Pak. Windy. Windy Via. Mana Windy? Oh. Ini huruf W. Oke. Saya foto dulu ya.
Ya, silakan Pak. Ya, kita dengarkan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Fiatani dengan nomor induk tahunan 21303667. Di sini saya akan membacakan hasil dari tugas saya yaitu dengan video 2 dengan judul penelitian eskalasi pendapatan asli Desa Pucung, Kecamatan Giribuso, Kabupaten Gunung Kidul melalui BUMDes. Dengan rumusan masalah yang pertama, bagaimana peran BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa di Desa Pucung, Kecamatan Giribuso, Kecamatan Gunung Kidul. Yang kedua, bagaimana BUMDes diperlukan di Desa Pucung, Kecamatan Giribuso, Kabupaten Gunung Kidul. Sistematika kerangka teoretiknya, yang pertama pendapatan asli desa, yang kedua BUMDes, dan yang ketiga manfaat dari BUMDes. Selanjutnya ada sistem kerangka konseptual. BUMDes telah memberikan dampak positif dalam permasalahan di Desa Pucung, di antaranya yaitu meningkatkan pendapatan awal dari Desa Pucung. Dengan adanya peningkatan ini, maka angka kemiskinan di Desa Pucung dapat berkurang. Oleh karena itu, masyarakat Desa Pucung dapat merasakan langsung manfaat dari BUMDes. Kemudian, metode penelitian dan alasannya. Di sini saya menggunakan metode kualitatif karena penelitian yang digunakan akan lebih berfokus pada fenomena di suatu wilayah. Yang kemudian ada pendekatan penelitian dan alasannya. Di sini menggunakan pendekatan Brodek karena pada penelitian ini peneliti akan menggali informasi berdasarkan peristiwa atau kejadian yang nyata terjadi melalui pengamatan. Kemudian ada penetapan informan. Di sini menggunakan penempatan informan secara persuasif sampling, di mana dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu sehingga sesuai dengan tujuan peneliti. Selanjutnya ada jenis data yang dibutuhkan. Di sini ada dua jenis data. Yang pertama ada data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan. Yang kedua ada data sekunder yang didapatkan dari data peningkatan asli di Desa Pucung. Kemudian teknik analisis yang digunakan adalah analisis naratif. Oke. Oke ya, jadi judul yang diajukan oleh Mbak Windy itu, judul penelitiannya adalah eskalasi pendapatan asli Desa Pucung, Kecamatan Girisubu, Kabupaten Gunung Kidul melalui BUMDes. Pertanyaan saya, eskalasi itu apa? Peningkatan ya. Berarti judulnya kan peningkatan pendapatan asli Desa Pucung, Kecamatan Girisubu melalui BUMDes, gitu ya. Berarti judulnya mungkin bisa dirubah sedikit ini supaya lebih dekat. Penggunaan kata melalui itu. Kalau menggunakan kata melalui itu seperti hanya dilewati gitu ya. Padahal BUMDes itu kan kalau bicara tentang pendapatan asli dia berperan gitu ya. Dan nanti itu ditanyakan di rumusan masalah pertama, peran. Berarti judulnya adalah peran harusnya. Peran BUMDes. Jangan gunakan kata eskalasi karena itu sering digunakan dalam konteks konflik ya. Eskalasi itu dalam konteks konflik. Sedangkan ini kan bicaranya tentang peningkatan pendapatan. Jadi peran BUMDes, langsung aja, peran BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa. Peran BUMDes dalam peningkatan PAD. Peran BUMDes dalam peningkatan PAD. Peran BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa. Itu judul besarnya. Kemudian kurung buka studi kita gunakan terminologi yang ada di Jogja. Di Jogja itu kalau desa itu disebut kalurahan. Studi di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubu, Kabupaten Gunung Kidul. Jadi judulnya adalah peran BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli
desa studi di Kelurahan Pucung, Kapanewon Girisebo, Kabupaten Gunung Kidul. Peran dalam peningkatan PAD. Nah, maka kemudian rumusan masalah pertama cocok ya. Bagaimana peran BUMDes, tinggal kemudian ditambahkan bagaimana peran BUMDes dalam peningkatan PAD. Karena yang diajukan Mbak Windy belum ada kata-kata dalam peningkatan PAD. Jadi bagaimana peran BUMDes dalam peningkatan PAD di Kelurahan Pucung, Kapanewon Girisebo, Kabupaten Gunung Kidul. Terus yang berikutnya yang huruf B, beliau ingin bertanya mengapa BUMDes diperlukan. Saya pikir pertanyaannya menjadi terlambat ya, karena sudah diajukan bagaimana peran. Jadi saya pikir nggak usah pertanyaan mengapanya itu, mengapa BUMDes diperlukan. Langsung aja kan sudah dibahas bagaimana perannya. Jadi sebetulnya satu aja sudah cukup. Tinggal nanti kalau mau ditambahkan ya apa kendalanya, bagaimana solusinya ya. Jadi kalau pengen ditambahkan nomor 1 bagaimana peran, kemudian yang B apa kendalanya, dan C bagaimana solusinya. Kemudian sistematika kerangka teoritik. Karena bicara peran BUMDes, tentu poin pertama nanti ini bisa disusun tidak berurut ya. Misalnya pertama tentang BUMDes. Jadi poin 1 sistematika kerangka teoritik itu tentang BUMDes. Poin 2-nya tentang PAD, kemudian poin ketiganya tentang peran. Ya. Nah, yang poin tentang BUMDes itu nanti dilihat ketentuan peraturan perundangan atau tugas BUMDes, fungsi BUMDes dan lain sebagainya. Ambil 3 poin yang berkaitan dengan BUMDes. PAD juga begitu. Ambil 3 atau 4 poin yang berkaitan dengan PAD, kemudian peran. Tadi saya sudah bilang cari teori tentang peran, kemudian ambil 3 poin. Jadi kemudian minimal ada 9 poin. Kalau nanti masing-masing poin didukung oleh 1 literatur, berarti ada 9 literatur pendukung. Itu untuk di kerangka teoritik. Kemudian di kerangka konseptual, permintaannya itu sistematika ya, bukan sistem. Coba Anda lihat di angka 3 itu, Mbak Windy nulisnya sistem kerangka teoritik. Bukan sistem, tapi sistematika. Beda itu ya, sistem dengan sistematika. Sistematika itu urutan. Kalau sistem itu kan kerja bersistem ya. Kemudian yang angka 4 itu sistem kerangka konseptual, yang betul sistematika. Perintahnya kan sistematika kerangka konseptual. Itu harusnya pointer bukan uraian. Maka pointernya sesuaikan dengan rumusan masalahnya, bagaimana peran BUMDes, kemudian apa kendalanya, apa solusinya, tapi secara konsep yang teoritik ya. Nah, itu nanti diambil dari uraian yang ada di atas di kerangka teoritik. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, oke, karena itu perintahnya, tetapi alasannya keliru. Ya. Alasannya itu harusnya alasan tentang apa itu kualitatif. Jadi didefinisikan metode kualitatif itu yang menjadikan alasan, karena definisi itu menunjukkan keunggulan. Ya. Nah, kalau di sini dibilang karena ingin lebih fokus pada fenomena, semua penelitian fokus pada fenomenanya. Ya. Jadi caranya adalah untuk menunjukkan alasan. Metodenya adalah metode kualitatif. Untuk mengetahui alasannya gunakan definisi, karena definisi itu menunjukkan keunggulan sesuatu. Kemudian pendekatannya grounded, saya pikir keliru. Pendekatan grounded itu baru diizinkan kalau memang belum ada selama ini penelitian tentang itu, belum ada literatur tentang itu, belum ada konsep tentang itu. Misalnya Anda ingin melihat bagaimana suku Baduy menjalani hidupnya yang cenderung anti teknologi begitu. Nah, kalau selama ini belum ada, berarti itu bisa diambil sebagai grounded. Tapi kalau bicara tentang peran BUMDes dalam peningkatan PAD, itu sudah banyak penelitian tentang itu. Jadi jangan grounded ya, gunakan pendekatan yang lain selain grounded. Kalau pengen gampang, gunakan pendekatan deskriptif. Nanti ada literaturnya ya. Pendekatan deskriptif diuraikan secara deskriptif. Kemudian penetapan informan diambil secara purposif, oke, tetapi yang kurang adalah tidak dijelaskan siapa saja. Nah, cara menentukan siapanya itu gunakan kelompok seperti tadi disampaikan oleh Mas Fauzan, dikelompokkan. Misalnya kalau dalam konteks BUMDes ini tentu pemangku kepentingan ya, Pak Lurah, Pak Carik, dan tokoh masyarakat. Kemudian pengurus BUMDes, kemudian masyarakat yang dilayani, misalnya UMKM-nya, petaninya, pedagangnya, dan lain sebagainya. Usahakan nanti sekitar 12, ketemu sekitar 12 orang atau 15 orang. Kemudian jenis data primer oke, hasil wawancara dari informan, data sekunder harus dijelaskan.
Yang paling penting adalah data statistik ya. Jadi meskipun Anda metodenya kualitatif, jangan abaikan data statistik karena itu untuk menggambarkan, mengilustrasikan situasi kekinian tentang wilayah tersebut. Tidak dianalisis, tapi mengilustrasikan kondisi kekinian dari wilayah atau fenomena yang diteliti. Kemudian teknik analisisnya, pernah baca buku analisis naratif? Pernah baca? Ada literaturnya? Ada nggak? Ada nggak? Mana literaturnya? Kalau dibilang analisis naratif itu bagian dari kualitatif sebetulnya. Tapi coba kita lihat ya. Ada literaturnya. Jadi nanti kalau Anda menggunakan analisis tertentu, tunjukkan literaturnya ya. Kalau di sini kan perintahnya adalah metode kualitatif, berarti analisisnya kualitatif. Tapi kalau nanti di proposal yang sebenarnya, di proposal yang untuk skripsi, silahkan gunakan analisis apapun, tetapi kemudian tunjukkan dasar literaturnya. Ya, ada? Coba saya lihat. Oke, jadi sesuai perintah aja ya, karena ini, nanti kalau ujian kan sesuai perintah. Perintahnya kualitatif, berarti analisisnya kualitatif. Kenapa harus analisis kualitatif Pak Aris di ujian ya? Karena kan kita sedang latihan metode kualitatif, maka kita berlatih menggunakan analisis kualitatif, gitu ya. Jadi nanti seperti yang dibuat oleh Mas Fauzan itu, dari mulai telaah data, reduksi data, penyusunan abstraksi, pengelompokan satuan informasi, dan penyusunan proposisi. Ya, ketemu? Nggak ada? Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Ya, jadi nanti kalau ujian sesuaikan dengan perintah ya. Kalau misalnya perintahnya buat proposal atau buat apapun ya, dengan metode kualitatif ya harus kualitatif. Beberapa tahun yang lalu pernah kejadian, mungkin dia terlalu cinta dengan kuantitatif, jadi ketika ujian dia buatnya kuantitatif, terpaksa harus ujian ulang karena saya kasih nilai E. Perintahnya kualitatif, dia buatnya kuantitatif, kan salah itu ya, mungkin ketukar, gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Windy, applause buat Windy, thank you. Terakhir, kalau sudah pernah dipanggil ke depan bilang sudah ya. Khairul Fuadi sudah belum? Silakan duduk, Mas. Terima kasih punya Anisi Pak untuk presentasi hasil analisis dari video 3. Yang pertama terkait video 3, yaitu saya mengambil judul penelitian beberapa faktor yang meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Klaten. Rumusan masalahnya mau beberapa faktor bisa meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Klaten. Yang kedua, bagaimana faktor tersebut dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Klaten. Kemudian sistematika kerangka teoretiknya. Yang pertama, faktor finansial. Yang pertama, akses terhadap modal. Kemudian
Di dalamnya ada pengelolaan keuangan, ada manajemen resiko, kemudian ada faktor manusia, itu terdiri dari pengetahuan pertanian, keterampilan pertaniannya, kemudian faktor modal produktif, itu ada alat dan mesin pertanian, ada kondisi tanah dan bangunan, kemudian ada teknologi pertanian. Untuk sistematika kerangka konseptualnya ada yang pertama dapat memenuhi kebutuhan pangan, yang kedua peningkatan pendapatan petani, yang ketiga pembuatan pupuk kompos, yang keempat inovasi teknologi. Kemudian metode penelitian dan alasan. Metode penelitiannya adalah metode penelitian kualitatif. Alasannya karena informasi yang saya butuhkan bersifat deskripsi atau cerita, bukan angka atau kuantitatif, serta lebih fleksibel. Kemudian untuk pendekatan penelitiannya dan alasannya, pendekatannya menggunakan sustainable livelihood approach (SLA) karena memadukan atau memaduselaraskan antara nilai-nilai livelihood dengan nilai-nilai sustainability atau berkelanjutan. Untuk selanjutnya yaitu penetapan informan. Siapa yang dipilih, berapa orang, dan bagaimana caranya. Yang pertama ada 4 petani, yaitu para petani di Kabupaten Klaten. Yang kedua ada 4 tokoh masyarakat, bisa ustadz atau ketua adat. Yang ketiga ada 4 dari Pemda atau perangkat desa atau kecamatan atau kepala dinas. Kalau di total jadinya 12 orang. Kemudian jenis data yang diperoleh, ada data primer dan sekunder. Data primer hasil dari wawancara, hasil observasi dan kuesioner. Kemudian data sekunder itu data statistik, bisa laporan proyek atau laporan pelaksanaan kebijakan. Kemudian teknik analisis datanya. Yang pertama, teknik analisisnya kualitatif, yaitu yang pertama transkrip wawancara, kemudian pemahaman menyeluruh, kemudian pendanaan, pengembangan tema, penandaan, pengembangan tema, verifikasi, kemudian dimaknai dan dibuat pelaporannya. Sekian, terima kasih. Oke, mari kita lihat ya. Mari kita lihat pertama dengan judul. Judulnya adalah beberapa faktor yang meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Klaten. Kalau judulnya beberapa faktor yang meningkatkan produktivitas, itu bisa punya 2 kemungkinan kuantitatif dan kemungkinan kualitatif. Makanya harus dibuat ciri. Kalau Anda ingin menggunakan kualitatif, dibuat ciri. Bagaimana cara membuat cirinya? Orang kualitatif itu cenderung berpikir detail. Ya, bagaimana caranya bisa tahu kalau berpikir detail? Coba lihat sistematika kerangka teoretiknya. Itu ada faktor finansial, ada faktor manusia, dan ada faktor Mas Koirul menyebutnya faktor modal produktif. Sebetulnya kalau dalam bahasa teknis namanya saprodi, sarana produksi. Ya. Jadi sebetulnya ada tiga faktor yang mau diamati: finansial, manusia, kemudian saprodi. Ya. Jadi nanti bisa dibuat, itu kan berarti kan bicara modal, financial capital, human capital, dan yang saprodi itu bisa dibuat misalnya saprodi atau instrumen ya, alat atau instrumen capital. Nah, silakan itu misalnya jadi 3 langsung ditulis di judul, misalnya peran, misalnya gitu ya, peran faktor finansial, manusia dan sarana produksi dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Sehingga kemudian judulnya menjadi lebih ke kualitatif. Karena kalau judulnya beberapa faktor, itu Anda harus menguji terlebih dahulu dari sekian banyak faktor. Misalnya ada 15 faktor, Anda uji dengan statistik, kemudian nanti ketemu 3 faktor. Berarti kan harus diawali dengan kuantitatif. Nah,
Sedangkan Anda kan ingin langsung ke kualitatif, maka langsung saja diputuskan faktor finansial, faktor manusia, dan faktor sarana produksi. Jadi langsung ditulis peran, faktor finansial, faktor manusia, dan faktor sarana produksi dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Klaten. Kemudian rumusan masalahnya langsung dijelaskan mengapa faktor tersebut, atau ditulis mengapa faktor ini mampu meningkatkan. Ya. Mampu itu artinya dalam konsep mampu, dalam nanti implementasi di lapangannya juga mampu ya. Jadi mengapa faktor-faktor tersebut mampu meningkatkan produktivitas, terus kemudian bagaimana peran faktor itu dalam meningkatkan produktivitas. Jadi mengapa dia mampu dan bagaimana caranya sehingga kemudian dia mampu. Sistematika kerangka teoretika sudah oke, tinggal kemudian nanti dirubah sedikit yang modal produktif menjadi sarana produksi. Kemudian sistematika kerangka konseptual itu nanti harus menjawab, misalnya mengapa mampu dijelaskan potensi, ya. Potensi, jadi kerangka konseptualnya itu yang pertama potensi faktor finansial, potensi faktor manusia, potensi faktor saprodi dalam meningkatkan produktivitas. Potensinya, karena itu kan jawaban teoretik ya. Kemudian baru dilihat di poin berikutnya cara atau peran. Ya. Peran yang dapat dimainkan oleh ketiga faktor itu dalam meningkatkan produktivitas. Kemudian nanti masing-masing dibedah menjadi 3 atau 4 sehingga kemudian nanti ada sekian item. Kemudian metode penelitian karena sudah diperintahkan itu metode penelitiannya kualitatif, alasannya silahkan, tapi nasihat saya adalah gunakan definisinya ya. Gunakan definisi metode kualitatif supaya kemudian itu menjadi lebih tepat ketika dijadikan sebagai alasan. Kemudian pendekatannya saya kritik jangan gunakan SLA karena SLA itu butuh waktu 5 tahun. Ya. Jadi kasihan nanti pelaksanaannya agak repot. Anda baca sendiri ya di banyak literatur yang bahas tentang SLA. Ya. Kalau yang di PowerPoint itu hanya singkat. Tapi kalau Anda ingin detail tentang SLA itu ada literaturnya tersendiri dan itu memang bisa digunakan ketika misalnya Anda sudah tamat dari STPN, belum sempat masuk birokrasi, Anda pengen bikin usaha bisnis penelitian, nah itu bisa gunakan SLA. Itu. Tapi nanti kalau ujian jangan gunakan SLA karena menjadi tidak logis dalam konteks penyiapan Anda menjadi orang yang ingin bikin skripsi. Kemudian penetapan informan sudah oke, petani 4 orang, tokoh masyarakat, silakan. Tokoh masyarakat itu tidak harus tokoh agama ya, tokoh sosial dan lain sebagainya. Yang penting dia suaranya didengar oleh masyarakat, punya pengaruh di masyarakat. Petaninya 4 orang, tokoh masyarakatnya 4 orang. Yang 4 ini namanya pemangku kepentingan. Itu bisa karena ini levelnya adalah kabupaten, berarti minimal kepala dinas ya. Kepala dinas pertanian dan mungkin kepala dinas apa lagi, plus kemudian nanti ada camat dan lurah mungkin atau desa gitu ya. Itu jadi mungkin sekitar 12 atau 15 orang. Data primer, wawancara, hasil observasi itu pengamatan lapangan. Wawancara dengan kuesioner itu satu kesatuan. Wawancaranya itu kan menggunakan kuesioner terbuka. Jadi bedanya kuesioner di kualitatif dengan kuantitatif adalah kalau di kuantitatif kuesionernya itu dilepas. Kalau di kualitatif kuesionernya itu Anda pegang untuk bahan wawancara. Jadi wawancara dan observasi. Wawancara dengan menggunakan kuesioner terbuka, kemudian dan hasil observasi. Data sekunder, data statistik nanti dijelaskan. Misalnya tadi kalau ini kabupaten berarti Klaten dalam angka ya. Kemudian laporan proyek, laporan pelaksanaan kebijakan oke. Kemudian teknik analisis datanya, ini karena dia mungkin menggunakan bahasa sendiri, malah jadi rancu. Gunakan saja ada di PowerPoint itu ya, dari mulai yang seperti dibuat oleh Pausan tadi itu. Ya. Dari mulai telah awal, reduksi data, pembuatan abstraksi, penyusunan satuan informasi terkecil, kemudian pembuatan proposisi. Kalau dibilang dibuat laporan kan sudah keseluruhan ya. Jadi gunakan tahapan seperti yang ada di PowerPoint yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Pausan tadi itu. Saya pikir demikian cukup. Khairul Fuadi, terima kasih. Aplaus buat Khairul. Sekarang jam sudah 9.12. Kita selesai 9.30 Kompes. Ya. Kita punya waktu beberapa menit. Kita akan bahas materi hari ini.
Anda lihat materi yang keempat itu tentang proposal penelitian, pendahuluan dan tinjauan pustaka. Jadi kalau Anda perhatikan, yang Anda kerjakan ini kan sebetulnya sudah proposal. Ya. Yang Anda kerjakan ini sudah proposal, nanti tinggal ditambah teknik pembuatan laporan sedikit. Nah, kemudian teknik mengajar saya kan begitu. Jadi saya sering ulang-ulang itu. Teknik saya mengajar materi kuliah metodologi penelitian itu seperti teknik mengajar orang berenang. Jadi masukkan ke kolam, ceburkan, nanti Anda ngambang, seolah-olah belajar sendiri, kemudian tiba-tiba sudah tahu, baru kemudian diperkaya dengan teori ya. Jadi ada misalnya pendahuluan, Anda sudah bisa bikin pendahuluan. Bicara tinjauan pustaka, Anda sudah bisa bikin tinjauan pustaka. Metode penelitian, barusan sudah kita bahas metode penelitian. Jadi materi kuliah yang dibahas di PowerPoint ini hanya semacam penguatan atau pengulangan ya. Misalnya ketika bicara tentang sistematika. Sistematika itu yang saya sampaikan adalah sistematika universal. Artinya secara ilmu begitu sistematikanya. Tetapi nanti setiap kampus punya kebijakan. Misalnya di bab 2, kalau secara universal adalah tinjauan pustaka. Tapi nanti di STPN kebijakannya lain lagi. Misalnya pokoknya agak unik lah. Nah, contoh lainnya adalah di level universal itu dibahas tentang kerangka konseptual framework, bahasa aslinya begitu. Tapi kemudian di STPN dikenal dengan istilah kerangka pemikiran. Jadi kalau sistematika dan lain-lain nanti Anda sesuaikan dengan buku panduan ya. Tapi secara keilmuan begitu. Saya ingin, kalau yang masalah rumusan masalah Anda sudah paham ya. Rumusan masalah itu ada 2 aliran. Aliran pertama rumusan masalahnya dalam bentuk kalimat tanya. Aliran kedua kalimat tanyanya diletakkan di tinjauan pustaka. Sudah pernah kita bahas itu. Kemudian yang ingin saya lanjutkan adalah mengenai penelitian terdahulu. Penelitian Anda itu kadang-kadang harus dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Nah, itu ada 3 kemungkinan. Kalau penelitian terdahulu itu dimuat dalam subbab yang disebut dengan novelty, kebaruan, maka itu sedang berbicara tentang perbedaan antara penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya, bahwa penelitian Anda itu baru, berbeda dengan penelitian sebelumnya. Itu kalau penelitian yang terdahulu diletakkan di novelty, di subbab novelty, kebaruan. Tetapi kemudian persoalannya berbeda kalau kemudian penelitian terdahulu diletakkan di tinjauan pustaka. Kalau penelitian yang terdahulu diletakkan di tinjauan pustaka berarti penelitian terdahulu itu digunakan sebagai referensi. Mungkin hasil penelitian terdahulu bisa digunakan untuk referensi penelitian Anda. Itu kalau diletakkan di tinjauan pustaka khususnya di kerangka teoretik. Kemudian bagaimana kalau penelitian terdahulu diletakkan di latar belakang? Kalau dia diletakkan di latar belakang, itu artinya penelitian terdahulu itu untuk memperkuat alasan tentang pentingnya penelitian Anda. Bahwa penelitian Anda itu merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu yang mungkin saat itu belum sempat dilaksanakan dan kemudian dilanjutkan oleh Anda. Jadi itu 3 kemungkinannya. Penelitian terdahulu itu bisa diletakkan di novelty, bisa diletakkan di tinjauan pustaka, dan bisa diletakkan di latar belakang. Kalau di latar belakang untuk memperkuat bahwa penelitian Anda itu penting, kalau diletakkan di tinjauan pustaka untuk referensi, kalau diletakkan di novelty untuk menunjukkan bahwa penelitian Anda itu baru atau berbeda dengan yang sebelumnya. Ya. Kemudian di sini ada beberapa contoh bagian alir kerangka teoretik. Nanti silakan Anda sesuaikan mana yang Anda suka. Itu kemudian kita masuk ke materi yang kelima. Tadi yang kelima ya, sekarang materi yang keenam, materi kuliah keenam atau yang terakhir. Materi yang keenam tentang metode analisis penutup dan laporan. Kalau mengenai metode tadi kita sudah bahas. Saya ingin bicara tentang teknik analisis juga sudah. Nah, mungkin ingin detail sedikit ya tentang teknik analisis. Jadi kan dibilang penelitian awal seluruh data, itu artinya itu ada di slide itu. Ada slide yang penelitian awal seluruh data, itu semua transkrip ditulis,
Kemudian sesudah itu penelitian awal seluruh data dipilah mana yang relevan, yang tidak relevan dihapus. Itu di situ dikasih buat gambar titik-titik warna hijau. Warna hijaunya dibuang. Kemudian sesudah itu disusun ulang, dirapihkan. Itu yang dibilang reduksi ya, dibuang data yang tidak relevan. Kemudian baru dibuat satuan-satuan informasi terkecil dan kemudian dimaknai. Yaitu analisisnya. Kemudian dikelompok-kelompokkan sesuai dengan item di kuesioner ya. Dan kalau Anda bikin kuesioner kan itu itemnya kan dikelompok-kelompokkan itu ya. Misalnya membahas tentang A, membahas tentang B, tentang C, tentang D. Yang A berapa pertanyaan, yang B berapa pertanyaan gitu ya. Dan itu nanti disesuaikan dengan rumusan masalah. Kemudian apalagi? Sistematika laporan bervariasi. Ini saya kasih contoh ada 2 variasi. Yang laporan itu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, kemudian langsung ke fenomenanya. Kalau tadi misalnya ada bicara tentang faktor finansial, faktor manusia, faktor saprodi, itu jadi judul. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, kemudian bab 4 peran faktor finansial. Kemudian bab 5-nya peran faktor manusia, kemudian bab 6-nya peran faktor sarana produksi, baru kemudian bab ke-7-nya penutup. Itu kalau yang variasi berikutnya yang dilaksanakan di STPN ada tambahan gambaran umum wilayah gitu ya, di bab 4 gitu. Itu nanti silakan lihat di buku panduan ya, disesuaikan dengan buku panduan. Saya pikir demikian dan saya pikir secara prinsip Anda sudah bisa bikin proposal, kalau soal ada kesalahan dikit itu biasa. Sebelum kita bubar, ada pertanyaan? Sekarang baru jam 9.19, masih ada waktu 11 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Apa yang Anda bingung dalam konteks proposal atau skripsi? Dengan menggunakan metode kualitatif ya. Bagian mana yang Anda bingung? Kalau mengenai judul, Anda sudah paham ya, ada 14 huruf yang menjadi batasan. Tapi Anda harus paham bahwa angka 14 itu bukan pasal, bukan ketentuan hukum. Jadi tentu boleh geser sedikit. Yang harus Anda paham adalah filosofinya. Kenapa angka 14 itu muncul? Filosofinya adalah judul itu harus sependek mungkin agar mudah diingat oleh pembaca. Kan tujuan Anda menulis, tujuan Anda menyusun laporan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan tulisan Anda. Untuk bisa mempengaruhi orang lain, maka ide besarnya harus mudah diingat oleh orang lain. Jadi judul itu harus dibuat sesingkat mungkin. Makanya kemudian ada arahan maksimal 14 kata. Tapi kalau misalnya kalau cuma 14 kata belum lengkap menyebut lokasi, bisa ditambah jadi sekitar 15 atau 16. Jadi fleksibel tapi filosofinya Anda harus paham. Judul sesingkat mungkin. Apalagi yang lain yang kira-kira Anda nggak paham? Kalau mengenai apakah peneliti harus objektif atau subjektif, Anda udah paham ya. Kalau Anda kuantitatif, Anda harus objektif. Kalau Anda kualitatif, Anda harus subjektif. Apalagi? Nggak ada? Kayaknya udah paham semua. Saya ulang, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti kan Anda nggak berhasil menemukan kesulitan ya. Jadi saya akan bilang gagal menemukan kesulitan. Ada? Coba saya tes. Mbak, berdiri yang belakang. Ya, barisan ini paling belakang. Ya Mbak, diri. Berdiri dulu. Saya tes. Berdiri. Apa yang Mbak nggak paham dari proposal? Saya tanya dulu ya, ini kan pancingan. Apa yang Mbak nggak paham dari proposal? Kalau Mbak bilang nggak ada, baru saya tanya. Apa yang Mbak nggak paham dari proposal? Apa yang susah dari proposal? Kalau Anda diminta bikin proposal, susahnya di bagian mana? Mbak aja, nggak usah nanya kawannya, Mbak. Yang Mbak nggak paham aja, kawannya biarkan.
kerangka teoritik. Ya, apa bedanya kerangka konseptual dengan kerangka teoritik gitu? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Jadi, kalau kerangka teoritik itu Anda pertama bedah judul ya, rumusnya begitu. Jadi, sebetulnya kan kerangka teoritik itu adalah bahan baku yang harus Anda siapkan supaya Anda bisa menyusun kerangka konseptual. Saya ulangi kalimatnya. Kerangka teoritik itu adalah bahan baku yang harus Anda siapkan agar Anda bisa menyusun kerangka konseptual. Apa gunanya bikin kerangka konseptual, Pak Aris? Anda bikin kerangka konseptual itu untuk menjawab perumusan masalah sebelum Anda ke lapangan. Ya, jadi itu pentingnya. Anda harus membuat kerangka konseptual sebagai jawaban sebelum Anda ke lapangan. Jawaban teoritik, jawaban konsep. Nah, dari mana Anda bisa bikin jawaban seperti itu? Bahan bakunya adalah di kerangka teoritik. Kerangka teoritik itu harus bicara apa, Pak Aris? Kerangka teoritik itu harus bicara semua item penting, semua kata-kata penting, kata-kata kunci yang ada di judul. Ya, kalau tadi judulnya misalnya seperti yang disampaikan Mas Fuadi tadi itu, misalnya judulnya adalah faktor finansial, faktor manusia, faktor sarana produksi dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Maka berarti kan ada sekian banyak kata penting. Nanti dijelaskan itu faktor finansial itu apa, faktor manusia itu apa, faktor sarana produksi itu apa, kemudian produksi pertanian itu apa, peningkatan produktivitas itu apa. Itu judul besarnya. Nanti dari judul besar itu dibedah. Finansial itu ada beberapa unsur, mungkin jadi 4 atau 5 elemen. Manusia begitu semua, sehingga kemudian seluruh kerangka teoritik yang Anda buat itu bisa menjadi bahan baku yang kuat untuk menyusun kerangka konseptual. Baru kemudian sesudah itu selesai, Anda duduk, Anda perhatikan rumusan masalahnya apa. Misalnya bagaimana ketiga faktor itu dapat meningkatkan produktivitas. Berarti nanti dilihat di bagian kerangka teoritik itu poin-poin mana yang bisa mendukung secara konsep bahwa kalau begini besar kemungkinan akan begini. Kalau ini diterapkan besar kemungkinan akan meningkat, maka kemudian itu dijawab secara konseptual, begitu. Ya, jadi kerangka teoritik itu penting. Oleh sebab itu kerangka teoritik harus didukung oleh sekian banyak literatur. Ya, kalau punyanya Mas Fuadi tadi itu bisa banyak literaturnya, sekitar 20 atau 25 literatur di kerangka teoritik. Karena yang dibahas kan banyak ya. Finansial ada sekian banyak, manusia ada sekian banyak, saprodi ada sekian banyak. Ya, jadi itu Mbak. Ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya, bisa membantu menjelaskan. Dan sekarang waktunya sudah 9.25. Di luar sudah penuh antri ruangan. Oke, ada lagi yang lain? Yang ya. Ya, ada dua versi. Yang versi pertama dulu. Versi pertama mengatakan bahwa landasan teori itu berbeda dengan kerangka teoritik. Karena kalau landasan teori langsung masuk ke teorinya. Sedangkan kalau kerangka teoritik itu, teori itu diletakkan dalam konteks tertentu. Contoh, Anda gunakan misalnya kalau dalam ilmu sosial, teori fungsional struktural. Landasan teorinya adalah teori fungsional struktural. Tapi kan kalau cuma begitu saja menjadi kurang paham. Itu namanya landasan teori. Nah, baru kemudian masuk ke kerangka teoritik. Teori itu diletakkan dalam konteks tertentu. Landasan struktural, teori struktural fungsional itu diletakkan dalam kegiatan apa? Reforma agraria, dan lain sebagainya. Itu yang penjelasan pertama. Contoh berikutnya adalah, biasanya digunakan di teman-teman kuantitatif dalam menghitung penelitian-penelitian yang bersifat ekonomi. Kan ada rumus ekonomi itu ya. Misalnya produktivitas dirumuskan adalah apa, saya nggak ngerti rumusnya, tapi saya pernah baca itu, ada rumusnya. Nah, itu disebut sebagai landasan teori. Nah, itu pendapat yang mengatakan itu berbeda. Tetapi ada juga pendapat berikut yang mengatakan bahwa sesungguhnya landasan teori itu sama dengan kerangka teoritik, karena itu adalah teknik penerjemahan. Sama seperti begini, kerangka konseptual diterjemahkan menjadi kerangka pemikiran. Kerangka teoritik diterjemahkan sebagai landasan teori. Jadi isinya ya sama kerangka teoritik, gitu ya. Jadi terserah Anda mau ikut aliran yang mana. Tetapi kalau
aliran yang menganggap berbeda, itu berarti kehilangan konteks. Tapi kalau aliran yang menganggap sama, itu berarti konteksnya bisa dimasukkan. Gitu, ada lagi yang lain? Jadi nanti bandingkan dengan panduan penulisan skripsi ya, karena tiap kampus punya otonomi untuk menentukan gaya skripsinya. Gaya skripsi STPN beda dengan gaya skripsinya UGM, misalnya begitu. Dan itu sah secara keilmuan, yang penting rohnya sama. Ada tinjauan pustaka, ada metode, ada pendahuluan. Ada lagi? Kalau nggak ada, oke, kita tutup, kita akhiri. Dan karena ini pertemuan terakhir, pertama tentu saya terima kasih Anda rajin hadir. Bagi yang tidak hadir, biarlah itu menjadi kebahagiaan dia untuk tidak hadir. Bagi yang terlambat, nasihat saya jangan diulang keterlambatan itu. Kan kalau Anda perhatikan jadwalnya, sebetulnya jadwal kita kan jam 7. Ya. Tapi kan kemudian saya pikir kalau jam 7 kepagian kita mundur jam 8, seharusnya ketika sudah jam 8 jangan ada lagi kata terlambat. Tetapi kemudian masih ada yang terlambat. It's okay, nggak ada masalah, memang saya catat. Tetapi mudah-mudahan tidak diulang ke dosen lain, karena itu berhubungan dengan citra. Mahasiswa itu berinteraksi dengan dosen lewat citranya, lewat pencitraan. Oh, orang ini menghargai, oh ini tidak menghargai, oh ini hobi terlambat, oh ini tidak terlambat, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian berikutnya, karena ini terakhir, saya pikir saya minta maaf kalau kemudian ada kata-kata saya yang menyinggung, terutama ketika mengoreksi tugas-tugas Anda, atau kemudian kayak tadi Windy ya, saya susah baca, memang huruf B-nya itu beda dengan huruf B yang lain. Jadi itu, jadi mudah-mudahan tidak tersinggung ya. Saya pikir begitu, dan mungkin nanti kita ketemunya kalau ujian itu kita nggak ketemu, dan nanti nilainya akan saya umumkan di WA Group. Jadi walaupun nanti Anda sudah nggak aktif, WA Groupnya jangan dimatikan, tetapi juga jangan dimasukkan ke dosen lain. Saya punya pengalaman tahun lalu itu, tiba-tiba masuk nama Pak Eko Soeharto di grup, kan kualitatif ada pada itu nggak enak ya. Jadi biarkan aja metode kita, grup kita biarkan. Nanti nilai ujian saya masukkan, sesudah nilai ujian diumumkan baru boleh bubar. Supaya Anda tahu Anda dapat nilai berapa dari mata kuliah saya, dari kualitatif. Sehingga kemudian Anda bisa, oh ini yang harus diperbaiki, ini yang sudah oke, dan sebagainya. Ya. Saya pikir demikian, saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, terima kasih dan selamat siang.